Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Purbo Tamtomo PR dan bersama dengan saya Immaculata Raufi. Saat ini di ruang studio sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Purbo. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Terima kasih, kabar baik. Syukur kepada Tuhan dianugerahi rahmat kesehatan dan juga kegembiraan. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebelum kita memulai acara ini kita membuka hati bersama. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Romo Purbo. Para ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, marilah kita sejenak menyiapkan hati, mohon berkat Tuhan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan menimba berkat serta terang melalui sabda Tuhan ini untuk peziaran hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menganugerahkan Putramu sendiri, anugerah agung bagi kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu dengan banyak berkat, perlindungan, tetapi juga penyertaan yang lain. Kini kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami rahmat yang sama melalui sabdamu yang akan kami renungkan bersama. Berkatilah hati kami supaya siap untuk menyambut sabdamu dan juga menangkap kekuatan rahmat yang menjadikan kekuatan untuk perjalanan hidup kami. Semakin setia kepadamu, menjadi berkat untuk banyak orang. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Purbo. Terima kasih kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan dan juga Hari Anak Misioner Sedunia. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan 3 bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 60 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2 sampai dengan 3a dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 6. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Marilah saat ini bersama-sama kita membaca dan mendengarkan bacaan pertama dan kedua yang akan saya bacakan. Bacaan dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan.
serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, marilah bersama-sama dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saat ini kita mendengarkan bacaan Injil. Para ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, marilah terlebih dahulu kita nyanyikan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur,
dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Purbo untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, seperti biasa kita akan bersama-sama 1 jam ke muka akan merenungkan ketiga bacaan ini. Pada awal ini kita akan merenungkan bacaan pertama dan bacaan kedua terlebih dahulu. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari kedua bacaan tadi? Terima kasih. Tentu yang pertama adalah setiap sabda Tuhan kita baca dan kita renungkan, sabda Tuhan itu sendiri mempunyai kekuatan rahmat yang bisa dirasakan dan ditangkap oleh setiap pribadi yang penuh iman dan penuh kerendahan hati untuk menimba rahmat Tuhan melalui sabdanya. Tetapi pada waktu saya merenungkan bacaan-bacaan, baik bacaan pertama, kedua, dan Injil, yang pertama saya tangkap salah satu pesan dari sabda Tuhan bacaan pertama adalah bisa saya ungkapkan sikap keterbukaan dan hidup dalam persahabatan semakin meneguhkan dan mengokohkan iman kita. Bahkan sikap keterbukaan itu sangat penting. Hidup bersaudara satu sama lain sangat penting, karena menjadikan iman itu sendiri hidup, dan iman itu dari waktu ke waktu dimurnikan. Bacaan ini dipilih untuk perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan, yang berarti kita merayakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai kita, dan itu nampak melalui tanda-tandanya, dengan harapan tanda-tanda itu ditangkap. Dan dengan menangkap tanda-tanda itu, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang menjadi berkat untuk kita. Latar belakang salah satu pesan ini adalah, rupanya pengalaman pembuangan ke Babel yang dialami oleh bangsa Israel tidak senantiasa berdampak negatif. Karena yang paling menonjol memang pembuangan itu membuahkan pengalaman yang pahit.
orang Israel dibuang, pengalaman pertama adalah hancur. Bagaimana orang dicabut dari kehidupan setiap hari, dibawa ke tempat yang tidak menentu, harus bergulat di tempat yang baru. Pengalaman dicabut, pengalaman diasingkan, membuat penderitaan. Itu salah satu akibat dari pengalaman pembuangan. Akibat tidak baik yang lain adalah bangsa Israel yang dulunya merasa diri kuat, menjadi bangsa yang minder berhadapan dengan bangsa-bangsa lain karena sebagai orang buangan. Bagaimanapun juga, sekuat apapun juga, pada waktu aku ini faktanya dibuang, aku menjadikan diriku ini kecil berhadapan dengan orang lain. Maka menjadi minder dalam keseluruhan hidup. Sebagai bangsa, sebagai orang beriman, menjadi kecil dan silau melihat bangsa lain. Tetapi rupanya bukan hanya akibat-akibat negatif yang menjadi pengalaman dari orang buangan. Bacaan yang tadi kita dengarkan dari kitab Nabi Yesaya mengungkapkan ada pengalaman lain. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, pertanyaannya adalah pengalaman apa? Rupanya pengalaman yang ditangkap dan akhirnya diwartakan oleh Nabi Yesaya adalah perjumpaan dengan orang lain, menyadarkan orang Israel, membuka mata orang Israel, pengalaman akan karya Allah yang ditujukan kepada banyak orang. Sementara ini selama hidup menyendiri, mereka berpikir karya keselamatan Allah hanya untuk mereka. Tidak pernah berpikir orang lain pun diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dari pengalaman pembuangan mereka tahu, lah ternyata bangsa-bangsa lain juga mencari dan mengalami karya penyelamatan Tuhan. Suatu kesadaran baru yang sangat baik karena membuka mata dan hati mereka tidak lagi diikat oleh pengalaman sempit. Bahkan menurut saya pengalaman yang dangkal. Tetapi membuat dan memberikan cakrawala baru bagaimana hidup orang beriman. Mereka semakin melihat Tuhan berkarya untuk setiap orang tanpa kecuali. Itu pengalaman yang baru didapat setelah mengalami perjumpaan dengan orang lain di pembuangan. Yang lain adalah mereka semakin diperkokoh iman mereka. Karena pada waktu berjumpa dengan bangsa lain yang juga punya pegangan hidup, mereka seakan-akan ditantang bagaimana hidup imanmu sendiri. Dan mengalami suasana itu, mereka kemudian diperteguh. Hidup imannya menjadi baru. Maka salah satu pesan yang disampaikan kabar gembira dari Nabi Yesaya ini adalah iman yang hidup menuntut sikap terbuka dan mesti mengupayakan hidup bersama bersahabat dengan orang lain. Bila iman ditandai dengan ketertutupan, menjadi kerdil, menjadi tidak berkembang. Bahasa yang kurang enak didengar, menjadi picik. Tetapi pada waktu saya berjumpa dengan orang lain, malah diperluas cakrawalanya. Diperteguh apa yang menjadi pilihan pegang hidupnya. Maka pesan yang pertama adalah dari Nabi Yesaya ini adalah panggilan hidup orang beriman mengajak terus-menerus setiap pribadi untuk hidup terbuka bersama dengan orang lain. Untuk membangun kebersamaan bersama dengan orang lain. Menurut saya, Mbak Rofi, pesan ini sangat relevan untuk kita, orang beriman Katolik, iman beriman Kristiani yang hidup di tengah masyarakat Jakarta dan sekitarnya, bahkan Indonesia. Pengalaman yang dialami oleh orang Israel di pembuangan, kita alami tanpa harus mengalami pembuangan, yaitu hidup bersama dengan orang lain. Dan itulah berkat yang istimewa. Acap kali yang mudah ditangkap adalah ini menjadi beban.
tidak mudah hidup bersama dengan orang lain. Ya. Itu pengalaman manusiawi. Bagaimana kita misalnya canggung di tengah saudara-saudari kita yang mayoritas beragama lain. Pengalaman biasa. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengajak ada rahmat di balik itu. Pada waktu kita bisa hidup dalam iman yang sungguh nyata, aku terbuka terhadap mereka, aku yakin mereka pun mengalami berkat penyelamatan Tuhan, maka aku didorong untuk membangun persahabatan dengan mereka. Ada pengalaman kecil yang menarik untuk saya. Belum lama ini, saya melayani pemberkatan perkawinan di gereja besar. Saya tidak menyebutkan, boleh juga menyebutkan di gereja Kelapa Gading. Oh ya. Mengagetkan tetapi juga membanggakan. Karena pada waktu saya memimpin perayaan perkawinan itu, yang hadir memang sahabat rekan dari mempelai yang saya yakin beragama Katolik. Tetapi beberapa, bahkan tidak hanya beberapa, saudara-saudari yang lain yang tidak beragama Katolik saya yakin. Karena mereka memakai pakaian yang khas yang mengungkapkan iman mereka, agama mereka. Para ibu, beberapa ibu hadir dengan memakai jilbab. Hadir di gereja itu. Saya kagum, saya bangga, dan saya berterima kasih. Pada waktu saya mengawali perayaan ini, saya menyapa mereka. Terima kasih untuk kehadirannya, itu menjadi berkat untuk kami. Kita punya intensi yang sama, mau mendoakan mempelai ini. Maka ibu bapak yang hadir di sini dipersilahkan ikut berdoa melalui keyakinan Anda masing-masing. Untuk saya, peristiwa ini mengingatkan yang diwartakan Nabi Yesaya. Kebersamaan hidup dengan orang lain sebagai sahabat meneguhkan iman kita, menjadikan iman ini hidup. Bukan hanya sekedar pribadi, bukan hanya dalam bentuk ibadat, tapi dalam persaudaraan dengan orang lain. Saya yakin mereka datang karena entah mempelai atau keluarganya, sahabat dan tetangga mereka. Mereka ingin datang menunjukkan bahwa mereka bersaudara, hadir dalam perayaan perkawinan mempelai itu. Saya tidak menjumpai pengalaman ini, mestinya salah satunya di gereja Eropa, tidak pernah menjumpai. Tetapi di tempat kita terjadi. Maka ini berkat dan cocok dengan yang diwartakan oleh Nabi Yesaya. Satu sharing kecil yang lain, saya berjumpa dengan rombongan orang yang membesuk pasien di rumah sakit Saint Carolus. Saya kenal rombongan ini karena keluarga Katolik. Tetapi yang ikut bersama mereka sekali lagi tetangganya yang beragama Muslim dengan pakaian khas mereka. Mereka tidak lagi berpikir mengenai agamamu apa, Kristen, Islam. Yang dipikirkan bersama adalah tetanggaku sedang sakit. Aku sebagai sahabat dan tetangga bersama dengan yang lain membesuk, memberikan dukungan, mendoakan tetanggaku yang sakit. Iman seperti ini, iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Itulah yang diwartakan oleh Nabi Yesaya. Maka saya bersyukur untuk hidup beriman di bumi pertiwi ini, yang bersama dengan banyak saudara-saudari yang lain dalam aneka macam suku, bahasa, kebudayaan, agama. Tetapi itu semua mengundang untuk membangun persahabatan dan menghidupi iman secara terbuka. Iman yang demikian menjadi hidup, iman yang demikian menjadi tidak minta maaf, dangkal dan picik. Tetapi iman yang sifatnya universal, sebagaimana karya keselamatan Tuhan ditujukan kepada banyak orang. Itulah salah satu pesan yang menurut saya baik untuk kita jadikan kabar gembira bagi kita. Baik, terima kasih Romo Purbo.
permenungan yang Romo sampaikan sungguh sangat jelas dan menyadarkan kita semua akan arti persahabatan yang sejati. Yang ternyata Romo, saya tertarik, Romo mengatakan dari pembuangan di Babel itu ada 2 hal positif tadi Romo katakan. Yang saya tertarik Romo yang kedua, menjadikan kita semakin kokoh imannya. Karena kita melihat iman orang lain. Betul. Nah, ini Romo, mungkin kita sebagai umat Katolik itu tertantang ya Romo untuk juga mau melakukan hal yang sama seperti yang sudah mereka lakukan. Barangkali kita juga mau masuk ke tempat ibadah mereka seperti itu Romo, apabila diundang. Bila memungkinkan ada kesempatan, itu menurut saya kesempatan yang baik. Selama ini, kalau masuk ke tempat ibadat, saya belum punya pengalaman. Tetapi misalnya ikut hadir dalam doa-doa mereka, saya pernah mengalami. Jadi salah satu warga itu sedang mengalami anggotanya meninggal. Kami ikut melayat, ikut berdoa bersama dengan mereka. Bagi saya ini pengalaman nyata. Iman itu saling meneguhkan, saling memberi perhatian. Tidak malah sebaliknya. Kemudian pada waktu kami merayakan Idul Fitri misalnya, saudara-saudari kita sedang melakukan syalat Id. Kami bisa ikut membantu apapun bentuknya, hanya sederhana sekali. Ikut memperlancar lalu lintas, menunjukkan tempat di mana orang datang tidak selalu dari dekat. Pengalaman sederhana, tetapi sekali lagi mengokohkan iman kita, memurnikan, menuluskan iman kita, dan membuat iman ini hidup, terwujud dalam persaudaraan yang penuh ketulusan hati. Itu berkat istimewa menurut saya. Baik. Terima kasih Romo Purbo. Terima kasih kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan permenungan dari bacaan yang pertama ini ya Romo. Dan untuk selanjutnya, setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan Romo Purbo dan kita akan merenungkan bacaan-bacaan selanjutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik masih bersama dengan Romo Purbo dan saya Immaculata Raufi. Romo, tadi di sesi pertama Romo sudah menjelaskan kepada kami permenungan dari bacaan yang pertama. Mungkin melanjuti di sesi yang ini Romo bisa kembali sedikit menyinggung bacaan yang sebelumnya lalu menjelaskan yang selanjutnya. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Rofi. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, saya ulangi salah satu pesan yang penting dan sederhana dari bacaan pertama, yaitu pengalaman hidup bersama dengan orang lain dan pengalaman hidup yang senantiasa mau membuka diri, menjadikan imannya semakin kokoh, imannya semakin berbicara dalam kenyataan hidup setiap hari. Maka iman yang hidup seakan-akan menuntut sikap keterbukaan dan sikap mau bersahabat dengan orang lain secara tulus. Di balik itu ada pengalaman baru dari pembuangan, yaitu karya keselamatan Allah ditujukan kepada banyak orang. Waktu orang dalam hidup pembuangan berjumpa dengan orang lain yang juga mengalami berkat, yang juga setia kepada iman mereka, membuka mata hati mereka, Tuhan berkarya. Keselamatan dianugerahkan kepada banyak orang. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, keyakinan dan kabar gembira yang diwartakan oleh Nabi Yesaya ini semakin digarisbawahi oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Paulus seakan-akan memberikan revolusi baru dalam pemahaman iman. Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang selama ini seakan-akan masih tertutup, sekarang dibuka, diwartakan kepada banyak orang.
kasih karunia Allah yang telah dipercayakan dan selama ini tertutup untuk angkatan-angkatan dahulu dan masih bersifat rahasia, sekarang dinyatakan dalam roh kepada banyak orang. Itu keyakinan Santo Paulus yang sangat mendukung apa yang dialami dan diwartakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mengatakan keselamatan diberikan kepada banyak orang. Keselamatan itu tak pernah merupakan monopoli sekelompok orang. Keselamatan tidak pernah tertutup hanya untuk orang tertentu, tidak. Tuhan mencintai dan menyelamatkan setiap pribadi. Itulah keyakinan yang bisa disebut universalitas dari keselamatan. Santo Paulus menambahkan dengan bahasa baru dengan menggunakan istilah kasih karunia. Yesus bagi Paulus adalah kasih karunia Allah, dan itu diberikan kepada banyak orang. Ada rumusan yang lebih tanda petik minta maaf radikal, mengatakan bahwa setiap orang adalah ahli waris dari keselamatan Tuhan. Maka pernyataan dan keyakinan Santo Paulus ini meneguhkan dan memberikan dorongan kepada kita bagaimana kita mesti bersikap dalam hidup beriman ini. Hidup beriman yang diwartakan oleh Yesaya dan oleh Santo Paulus adalah hidup beriman yang terbuka. Hidup beriman yang diwartakan oleh Santo Paulus adalah hidup beriman yang tidak monopolis, yang hanya seakan-akan dimiliki oleh dia sendiri, sukunya sendiri, bangsanya sendiri. Tidak. Santo Paulus dengan gembira dan yakin mengatakan, kasih karunia diberikan kepada banyak orang, tidak ada yang ditutupi lagi. Dan setiap pribadi menjadi ahli waris. Ungkapan ini mengajak kita jangan meremehkan pegangan hidup orang lain. Mereka yang berkehendak baik mendapatkan perwahyuan dari Allah. Hidup mengikuti hati nurani untuk mengalami berkat Tuhan. Maka betapa pentingnya dalam kehidupan bersama ini saling menghormati, saling memberikan kemungkinan terutama kebebasan, supaya setiap pribadi dimudahkan mengalami kasih karunia Allah. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang tadi kita dengarkan menambah satu hal yang mau melengkapi keyakinan yang diwartakan oleh bacaan pertama dan bacaan kedua. Apa yang ditambahkan oleh Santo Matius dalam bacaan Injil? Yang ditambahkan adalah karya keselamatan Allah yang ditujukan kepada semua orang. Setiap pribadi menjadi ahli waris dari anugerah kerajaan Allah, menuntut sikap iman. Tanpa iman, tak mungkin semuanya itu dialami. Maka meskipun semua dianugerahi, semua diwartai, semua ditawari rahmat ini, butuh dari setiap pribadi yang berkehendak baik, berhati tulus, menyambutnya dengan iman. Yang dikisahkan dalam bacaan Injil memberi contoh pribadi-pribadi yang mempunyai reaksi yang berbeda atas anugerah kasih karunia. Kasih karunia dianugerahkan melalui dalam bacaan Injil Yesus yang lahir di tengah-tengah kita. Ada beberapa reaksi melalui tokoh-tokoh. Yang pertama yang dikisahkan adalah malah menarik, yaitu orang-orang Majus yang datang dari timur ke Yerusalem. Sebutan orang Majus antara lain mau mengatakan orang-orang ini asing. Orang-orang ini tak pernah mendengarkan sebelumnya mengenai nubuat kelahiran Yesus. Mereka juga tidak orang yang sibuk membaca sabda Tuhan.
mereka ini pribadi-pribadi biasa, namun yang istimewa dianugerahi iman yang benar. Maka mendengar bahwa anugerah besar dilahirkan kepada kita semua, mereka bereaksi mencari tahu di mana Yesus itu lahir. Mencari berita sana-sini karena ingin datang menyembah. Maka sikap yang mau diwartakan sebagai tanggapan yang memadai untuk karya keselamatan Tuhan adalah iman, kerinduan dan percaya dan ingin berjumpa dengan kasih karunia Tuhan yang diwartakan oleh Santo Matius, Yesus yang lahir di tengah-tengah manusia. Ada sikap-sikap yang lain yang berbeda. Misalnya, Herodes. Herodes diceritakan setelah berjumpa dengan orang-orang Majus ini mengatakan, silahkan mencari tempat itu, temukan. Nanti kalau sudah bertemu, kembalilah ke sini. Dan saya akan datang untuk ikut menyembah. Kata-kata Herodes bukan kata-kata yang tulus, tetapi ungkapan pribadi yang licik. Karena ia merasa tersaingi dengan lahirnya tanda petik raja baru. Ia merasa terancam, maka pengen tahu. Tetapi dengan sikap yang berbeda. Bukannya pengen bertemu dan memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi ingin melihat, menemukan, dan membunuhnya. Maka terhadap karya keselamatan Tuhan, orang malah bisa terancam. Contohnya Herodes. Mengapa dia terancam? Pribadinya sudah nyaman. Hidupnya sudah penuh dengan apa yang dirindukan oleh manusia biasa. Menjadi raja tidak ada kekurangan. Hadirnya pribadi lain menjadikan ancaman. Berbeda sekali dengan yang diwartakan Yesaya dan Paulus. Pribadi lain adalah menjadi pribadi yang penuh berkat. Kalau disambut dengan keterbukaan dan ajakan untuk hidup bersama dengan penuh kasih, orang mengalami secara nyata kasih karunia Tuhan. Herodes bukan tipe orang beriman. Ia tetap pribadi yang licik, tidak mau digoyahkan kedudukannya. Hidupnya tidak pernah nyaman karena setiap kali merasa ada saingan baru. Selama hidup kita dihayati secara itu, orang tidak pernah akan mengalami karya keselamatan Tuhan yang seutuhnya. Ada pribadi-pribadi yang lain yang juga disebutkan dalam sabda Tuhan tadi, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang ini juga tidak mewakili orang beriman. Mengapa? Mereka memang merasa diri orang yang sibuk dengan sabda Tuhan, dengan kitab suci dan lain sebagainya, membaca setiap hari. Tetapi poinnya itu tidak lebih sebagai berita dan pengetahuan. Bukan sabda Tuhan, bukan suatu ajakan untuk mencari Tuhan, suatu ilmu pengetahuan, suatu informasi. Semuanya dibaca dengan bayangannya sendiri, tetapi kurang satu, kurang beriman. Maka banyak informasi yang sudah didapat, bahkan ditekuni setiap hari, karena tidak ada iman, tidak mendorong mereka untuk mencari dan menemukan Tuhan. Maka, meskipun kita tekun beribadat, tetapi di balik itu tidak ada sikap iman, ibadat kita tak pernah membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Maka sekali lagi, pewartaan dan pesan dari sabda Tuhan dalam bacaan Injil melengkapi pewartaan-pewartaan, baik bacaan pertama maupun bacaan kedua. Karena semua yang indah dalam pewartaan bacaan pertama dan bacaan kedua perlu ditambah dan disambut
dengan satu hal yang sangat menentukan, yaitu sikap beriman. Sikap beriman berarti kesadaran aku tidak mungkin tanpa Tuhan. Sikap beriman berarti selalu membuka diri untuk menangkap kehadiran Tuhan melalui tanda dan peristiwa. Sikap beriman selalu menandai diri, hidupku bergantung pada Tuhan. Itulah yang diwartakan oleh bacaan Injil. Maka pertanyaan yang sederhana adalah, konkretnya macam apa untuk lebih mudah memahami apa yang dipesankan oleh bacaan Injil. Menurut saya punya pengalaman kecil. Pernah mendengar cerita bahwa beberapa orang Katolik merasa jenuh dan bosan, kayak tidak mendapatkan apa-apa lagi dari gereja, dari hidup ibadat mereka. Merasa kok hampa. Itu pengalaman beberapa orang yang baptis kecil. Lahir, dibaptis, ya terus begitu dalam perjalanan hidup. Pengalaman lain yang diceritakan kepada saya dan saya lihat adalah beberapa orang yang baptis dewasa. Pada waktu kecil belum dibaptis, tetapi hidup didampingi oleh orang tuanya dan pihak-pihak lain, menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dan dewasa. Seiring dengan pertumbuhan hidup mereka, mereka juga berkembang dalam iman untuk mencari dan menemukan Tuhan. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk dibaptis. Orang ini diukur dari waktunya, usia baptisan lebih muda dibandingkan yang baptis bayi. Tetapi baptisan dewasa yang masih muda dihayati sedemikian rupa menghidupi imannya. Maka hidup ekaristinya menjadi lebih hidup. Bagaimana mereka merasakan bahwa Ekaristi itu segalanya untuk mereka. Sedangkan yang kecil-kecil, yang dari kecil dibaptis ini mulai bosan, ngantuk, kaku, homilinya tidak menarik, banyak pengalaman yang tidak mengesan atau banyak pengalaman yang tidak hidup. Beberapa orang baptis dewasa meskipun melalui pergulatan, tetapi keputusannya keputusan orang dewasa dan didasari semangat iman yang benar. Maka setelah dibaptis menjadi orang beriman, baptis dan imannya hidup dalam pribadi dan karyanya setiap hari. Itulah pengalaman yang sebetulnya membantu kita bagaimana kalau tidak hati-hati, sikap kita bisa tidak seperti orang Majus. Suatu saat malah seperti Herodes, tidak ingin membunuh sebetulnya, tetapi mempersoalkan segala sesuatu karena tidak beriman. Akhirnya hal-hal yang biasa pun menjadi soal, apa-apa menjadi perkara. Ada info sedikit mulai goyah, ada ini sedikit mulai mempertanyakan apa gunanya sekarang ini masih menjadi Katolik dan lain sebagainya. Pengalaman ini menurut saya penting. Maka sekali lagi, bacaan Injil salah satu pesan yang disampaikan kepada kita sebagai warta gembira adalah, mari kita belajar dari orang-orang Majus. Orang yang tidak mengenal banyak, orang tidak mendengar banyak, tetapi pribadi orang beriman. Rindu mencari Tuhan, sadar tanpa Tuhan tidak bisa hidup, tidak bahagia. Hatinya terbuka sehingga menangkap kehadiran Tuhan yang acap kali penuh misteri. Maka menjadi orang beriman terpanggil untuk terus-menerus memperbaharui diri dalam hidup beriman. Bagaimana aku sekarang ini menghayati doaku? Banyak orang Katolik sekarang ini kalau disuruh mimpin doa bingung. Aku nggak tahu harus berdoa apa. Aku mulai jenuh dengan doa ini. Pengalaman-pengalaman nyata yang semestinya mendorong untuk menyegarkan iman. Caranya,
rendah hati, terbuka untuk bimbingan Tuhan, dan mau hidup bersama dengan orang lain secara tulus. Saya terus terang, ada beberapa aneka pengalaman perasaan yang mengalami, misalnya saja di gereja katedral ada acara, di Masjid Istiqlal ada acara. Memang biasanya suasananya menjadi padat, agak penuh, macet. Salah satu pengalaman dari peristiwa itu. Tetapi kalau saya melihat mereka datang dari jauh, tulus untuk berziarah dan berdoa, membuat saya bertanya-tanya, aku sendiri bagaimana? Aku untuk ke gereja tidak perlu harus jauh-jauh. Untuk merayakan Ekaristi tidak ada kesulitan. Mendengarkan sabda Tuhan tersedia Alkitab. Namun yang masih kurang adalah semua fasilitas itu acap kali tidak berbuah. Maka yang dibutuhkan adalah hidup yang tulus dan tekun, supaya semua fasilitas yang dianugerahkan kepada saya membuat imanku hidup dan imanku berbuah untuk aku sendiri dan untuk banyak orang lain. Itulah yang menurut saya menjadi tanda petik tantangan untuk kita. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Bila
Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka. Hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami.
Yesus.